Edis Gürel, pecatur muda masa depan Turki, akhirnya berhasil meraih kemenangan pada Praha International Chess Festival tahun 2025. Kemenangannya diraih melawan pecatur tuan rumah berdarah Vietnam, Tai Dai Van Nguyen. Edis Gürel memulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Hitam bertahan dengan Morphy Defense, gajah mundur, lalu kuda ancam pion. Setelah itu, Edis Gürel rokade mengamankan raja. Tai Dai Van Nguyen tidak makan pion. Dia mengembangkan gajah bersiap untuk rokade. Dan di posisi ini, Edis Gürel memutuskan menukar gajah. Setelah pion makan gajah, maka lajur D menjadi setengah terbuka untuk hitam. Gürel kemudian mendorong D3, memperkuat pion dan mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Hitam kemudian menarik mundur kuda ke petak D7. Gajah E3, rokade, kuda C3, benteng E8. Setelah itu A4, lalu B6, mempersiapkan gajah berkembang dengan cara fianchetto. Merespon hal ini, Edis Gürel memainkan manuver kuda ke petak E2. Kuda ini akan dibawa ke sayap raja dan sepertinya pertempuran akan terjadi pada sayap raja. Tai Dai Van Nguyen mengganggu dengan pion B5. Langkah ini juga mengusungkan petak B6 untuk bisa ditempati kuda. Gürel melanjutkan rencana kuda ke petak G3. Gajah mundur F8 dan raja bergeser ke petak H1. Selanjutnya kuda B6. Dijawab B3. Gajah D7 dan kuda ke petak D2. Dengan langkah ini, Edis Gürel bersiap untuk mendorong pion F4. Tai Dai Van Nguyen kemudian memainkan gajah B4 menekan kuda, lalu F4 dimainkan, pion makan pion, gajah makan pion, kemudian gajah ancam benteng. Di posisi ini, Edis Gürel tidak menyelamatkan benteng. Dia memilih menyerang kuda, memberikan pilihan untuk Van Nguyen, kuda mundur atau gajah makan benteng. Apabila gajah makan benteng, maka menteri makan gajah. Kuda masih terancam. Setelah kuda perlu mundur, maka gajah akan dikorbankan. Ini mengancam skakmat. Apabila pion nekat untuk makan gajah, maka kuda H5. Lagi-lagi ancaman skakmat. Menteri bisa dimainkan untuk mencegah terjadinya skakmat. Namun, kuda F6, skak, dan benteng terancam. Apabila raja pindah ke petak F8, maka kuda H7, skakster, putih menang. Dan apabila raja geser ke petak H8, maka kuda makan benteng, open skak. Setelah F6, maka kuda F3 serang menteri, menteri G6, dan kuda makan pion. Ada ancaman open skak di langkah selanjutnya. Gajah juga terancam. Posisi ini adalah keunggulan untuk putih. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Tai Dai Van Nguyen menempatkan kudanya mundur ke petak C8. Ini membuat kudanya untuk sementara menjadi pasif. Gürel menyelamatkan benteng ke petak A2. Lanjut gajah E6, kuda F3, gajah G4, maka pion ancam gajah. Gajah makan kuda, menteri makan gajah. Sebuah serangan tidak langsung pada pion F7. Oleh karena itu, menteri menjaga pion. Lalu kuda mundur ancam gajah, gajah lari. Setelah itu, pion mengancam gajah. Ini sekaligus membuat benteng
bisa mengakses baris kedua dengan leluasa. Di posisi ini, Tai Dai Fan Nguyen menarik mundur gajahnya ke petak F8, lalu gajah mundur G3, pion F6, kuda naik ke petak F4. Gajah kemudian menyerang kuda, dan Edis Gurel menempatkan kudanya di petak H5. Gajah makan gajah, sebuah langkah yang tidak tepat dimainkan oleh hitam. Langkah ini membuat keunggulan Gurel semakin meningkat. Tentu saja, menteri makan gajah memberikan shadowing pada Raja Hitam. Langkah ini mengandung jebakan. Apabila di posisi ini hitam gegabah dengan mengembangkan kuda misalnya, maka kuda makan pion, skakster, hitam akan kalah. Oleh karena itu, Tai Dai Fan Nguyen menggeser raja ke petak H8. Dan di posisi ini, Edis Gurel kembali memainkan langkah jebakan. Dia mendorong pion E5. Apabila benteng makan pion, maka menteri akan makan benteng. Hitam kalah satu benteng. Jika dicoba dengan pion makan menteri, tentu saja skakmat akan terjadi. Dan apabila pion makan pion, maka benteng A ke petak F2. Hal ini bisa mengancam skakmat. Oleh karena itu, Tai Dai Fan Nguyen di posisi ini menempatkan menterinya di petak F7, mengancam kuda, dan Edis Gurel merespon dengan pion makan pion, kembali berupaya untuk menjebak Nguyen. Apabila kuda diambil, skakmat akan terjadi. Tai Dai Fan Nguyen memilih untuk menyerang kuda. Kuda serang balik benteng, benteng F8, lalu benteng E2. Kuda kemudian keluar ke petak D6, mempersiapkan untuk mengaktifkan benteng. Maka dijawab dengan kuda E6. Tai Dai Fan Nguyen tidak menyelamatkan benteng. Dia memilih langkah serangan balik, benteng A ke petak E8. Apabila kuda makan benteng, maka benteng juga bisa makan benteng putih yang ada di petak E2. Di posisi ini, Edis Gurel punya balasan yang sangat bagus. Kuda G5, serangan balik pada menteri. Menteri menyelamatkan diri, lalu C4. Pion makan pion, pion makan pion, menteri lagi-lagi terancam. Oleh karena itu, menteri makan pion A. Setelah itu, Edis Gurel menukar benteng. Kuda lalu makan benteng, dan di posisi ini, Edis Gurel memiliki ide yang sangat cemerlang. Dia ingin menempatkan menterinya di petak E5. Akan tetapi, menteri hitam masih mengawasi petak itu. Oleh karena itu, Edis Gurel mendorong C5. Langkah ini lagi-lagi mengandung sebuah jebakan. Apabila menteri makan pion, maka kuda E6, forking, hitam akan dihajar habis-habisan. Dan apabila benteng makan pion, maka menteri E5, benteng terkena pining. Raja mungkin bisa menjaga benteng, tetapi kuda E4. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Tai Dai Fan Nguyen tidak berani makan pion. Di posisi ini, dia mencoba dengan menteri A2. Namun, setelah menteri E5, Tai Dai Fan Nguyen akhirnya memutuskan untuk menyerah. Posisi ini menurut engine adalah skakmat dalam 23 langkah. Apabila menteri mundur dengan maksud untuk menjaga pertahanan, maka F7 skakster. Menteri bisa diadu, tetapi pion makan kuda promosi jadi menteri. Benteng makan menteri, menteri makan benteng.
Setelah menteri Kepetak G8, maka menteri E5. Meskipun menteri Kepetak G7, benteng F8 skakmat akan langsung terjadi.